peristiwa Sodom dan Gomora itu dicatat di dalam kitab Kejadian, itu supaya kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, boleh menjadikan itu sebuah peringatan bahwa Allah, Tuhan, itu tidak bisa dipermainkan. Dosa yang dilakukan oleh umat manusia, apalagi dosa korporat, itu seperti asap yang bisa naik, dan ketika tiba sampai ke hadapan Tuhan, itu mengakibatkan sebuah penghakiman yang mengerikan. Shalom saudaraku, masih seputar akan kebakaran dahsyat yang saat ini berlangsung di Los Angeles, kota para malaikat. Saudaraku, ada banyak orang yang bertanya, apakah peristiwa yang terjadi, kengerian yang terjadi di LA saat ini itu dapat disamakan dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Ini perlu kita kaji secara teliti, dan nanti kita akan coba bandingkan dosa Sodom itu seperti apa, dosa dari LA seperti apa, dan peristiwa yang saat ini terjadi di LA itu apakah serupa sama dengan apa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora. Saudaraku, kita semua tahu bahwa Sodom dan Gomora adalah sebuah kota atau beberapa kota, itu sebetulnya bukan hanya dua, saudaraku, tapi 4, yaitu Sodom, Gomora, Adma, Seboim. Tetapi yang sering disebut, sering dimention itu adalah Sodom dan Gomora sampai di Perjanjian Baru, saudaraku. Nah, kita akan lihat 4 kota itu buktinya ada di mana. Itu ada di Ulangan 29 ayat 23. Ulangan 29, saudara bisa buka bersama dengan saya, ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan, seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuhan apapun yang timbul daripadanya. Seperti pada waktu ditunggang balikkannya, 1 Sodom, 2 Gomora, 3 Adma, 4 dan Seboim, ya, yang keempat Seboim, yakni yang ditunggang balikkan Tuhan dalam murka dan kepanasan amarahnya. Jadi saudaraku, sebetulnya ada 4 kota, tapi yang terkenal 2 kota, ya, yaitu Sodom dan Gomora. Nah saudara, seperti apakah, seberat apakah dosa Sodom dan Gomora sehingga murka Tuhan itu dinyatakan dengan turunnya api dan belerang yang menghanguskan 4 kota itu dan melenyapkan mereka semua, dan semua penduduknya mati, saudaraku. Ini kita perlu teliti. Kita lihat terlebih dahulu dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-6. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-6, saya akan bacakan, saudaraku. Ini adalah tulisan dari Rasul Petrus yang mengingatkan akan kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik, yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kejahatan dan tidak takut akan Tuhan, fasik di masa-masa kemudian. Jadi memang peristiwa Sodom dan Gomora itu dicatat di dalam kitab Kejadian, itu supaya kita, orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, boleh menjadikan itu sebuah peringatan bahwa Allah, Tuhan, itu tidak bisa dipermainkan. Dosa yang dilakukan oleh umat manusia, apalagi dosa korporat, itu seperti asap yang bisa naik, dan ketika tiba sampai ke hadapan Tuhan, itu mengakibatkan sebuah penghakiman yang mengerikan. Dan peristiwa itu memang terjadi, saudaraku. Untuk apa? Untuk peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Nah, saudara,
Seperti apakah dosa yang dilakukan oleh penduduk kota Sodom Gomora? Nah, dosa Sodom Gomora dapat kita lihat di dalam Yudas 1 ayat yang ke-7. Saudara, surat Yudas, surat terakhir ya sebelum Wahyu, pasal 1 ayat yang ke-7. Memang hanya satu pasal, saudara. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan satu, percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kita semua tahu, saudaraku, kata sodomi itu berasal dari kota Sodom yang dihukum oleh Tuhan itu, yaitu perilaku seksual yang menyimpang, yang kita kenal dengan LGBTQ, yaitu pria dengan pria itu mengejar akan kepuasan hawa nafsu seksual yang tidak wajar. Yang disediakan Tuhan adalah kepuasan yang wajar dan diberkati di dalam sebuah pernikahan antara pria dan wanita. Tetapi mereka menyimpang. Nah, perilaku semacam ini itu menguasai seluruh penduduk Sodom, percabulan dan mengejar kepuasan tak wajar. Bagaimana dengan Los Angeles, saudaraku? Saya mendengar dari seorang teman hamba Tuhan bahwa negara bagian California itu juga sudah memberlakukan bahwa pernikahan sejenis itu legal. Nah, ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Dan mereka mendukung akan adanya perilaku LGBT tersebut. Ya, jadi saudaraku, hal inilah yang membuat banyak orang yang menyamakan bahwa peristiwa kebakaran besar yang terjadi yang memusnahkan akan daerah-daerah tertentu, ya Palisade itu daerah elit dari orang-orang kaya, dari para pesohor Hollywood, itu habis lenyap dimakan api si jago merah, saudaraku. Itu karena apa? Karena ini dosa Sodom gitu ya. Nah, tetapi saudaraku, kita perlu belajar firman lebih mendalam. Ternyata dosa Sodom bukan hanya dosa LGBTQ, bukan hanya dosa mengumbar hawa nafsu dengan perilaku seksual menyimpang yang tidak wajar itu. Bukan hanya itu, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam ayat Yehezkiel 16, ayat yang ke-49. Coba kita lihat, saudaraku. Yehezkiel 16 ayat yang ke-49, di situ dikatakan, ya ini pakai alegoris bahwa Sodom itu kakak yang termuda gitu ya. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Nah, ini dosa Sodom, saudara. Di sini tidak disinggung tentang perilaku mengejar kepuasan tidak wajar itu. Jadi di sini penekanannya beda. Titik 2, kecongkaan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Jadi mereka congkak, mereka sangat makmur, mereka berlimpah-limpah dengan makanan, jadi ini gambaran dari pesta pora, dan mereka itu mengumbar kesenangan hidup. Ya saudaraku, para orang-orang kaya yang di Palisade ini barangkali memenuhi syarat ini ya. Tetapi ada poin yang lain, saudara. Ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ini juga diperhitungkan. Sebetulnya diberkati Tuhan dalam kelimpahan itu juga merupakan bagian dari janji Tuhan. Namun Sodom itu menikmati semua berkat kelimpahan itu untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Yaitu dikatakan, yaitu pesta pora, kesenangan hidup yang tidak dibarengi, diimbangi dengan kepedulian terhadap orang-orang sengsara dan orang-orang miskin.
Paham saudaraku ya? Nah, pertanyaan apakah di LA juga demikian? Nah, ini perlu kita dalami saudaraku. Perilaku dari mereka-mereka yang mengalami kebakaran besar itu apakah seperti ini? Ini juga perlu kita objektif saudaraku. Ayat 50, mereka menjadi tinggi hati. Jadi kecongkaan tinggi hati itu memang dibenci oleh Tuhan. Allah membenci orang congkak tapi berbelas kasihan pada orang yang rendah hati. Itu ada firman-Nya. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Jadi ini adalah penyebab yang lain mengapa Sodom itu ditunggang balikkan dan dimusnahkan oleh Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, setelah kita mempelajari tentang dosa Sodom, dosa Gomora, Sodom Gomora, dan kemudian juga Atma dan Seboim, itu kan suatu lingkungan. Ini kita merenungkan, apakah benar Los Angeles itu seperti itu? Memang ada benarnya, saudaraku. Tetapi, apakah tidak ada orang benar yang hidup di LA? Di Los Angeles. Ini juga sebuah pertanyaan. Sebab selain orang-orang yang hidup seperti apa yang digambarkan dalam Yehezkiel 16 ayat 49 itu, digambarkan di dalam Yudas 1 ayat 7 tadi, saya kira di Los Angeles masih banyak orang-orang yang hidup benar, yang takut Tuhan, yang hidup penuh dengan kasih. Buktinya ketika kebakaran besar itu melanda sehingga banyak pengungsi yang mereka dievakuasi, lebih dari 100.000 orang dievakuasi, dan mereka ada di tempat pengungsian, tempat penampungan, gerakan itu langsung ada, saudaraku. Dan ini mengharukan, di mana orang-orang yang hatinya tergerak oleh penderitaan mereka yang mengalami musibah kebakaran itu, mereka langsung membawa makanan, mereka mengumpulkan dana, dan mereka membagi-bagikan, mereka melayani, anak-anak juga diperhatikan. Saya lihat ini barangkali sesuatu yang membuat perbedaan antara apa yang ada digambarkan dalam Alkitab, dalam ayat-ayat tadi, tentang Sodom Gomora dengan Los Angeles. Bulan Maret tahun lalu saya ada di LA. LA memang sangat luas. Greater LA, saudaraku, itu sangat luas. Saya ada di sana dan saya melihat memang ada yang begini-begini ini. Tetapi juga ada banyak orang-orang benar, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang prihatin dengan situasi kejahatan, situasi hidup dalam dosa yang ada di kota mereka. Nah, saudaraku, kita melihat peristiwa Sodom Gomora dan kita akan perhatikan sebelum api belerang dari langit itu menghanguskan akan 4 kota tersebut. Kita lihat, saudaraku, di dalam Kejadian 18, ini menarik untuk dikaji, ayat 20. Ya, jadi tadi saya gambarkan bahwa dosa dari komunitas yang tidak bertobat itu seperti asap yang naik. Kalau sudah tiba waktunya, kalau sampai di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan bereaksi, bertindak. Ayat 20 dari Kejadian 18. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Garis bawahi kata sangat berat dosanya. Jadi memang dosanya sudah nggak ketulungan, saudaraku. Dosa apa? Ya tadi itu. Dosa LGBT dan dosa mereka hidup dalam kecongkaan, dalam ketinggian hati, mereka bersenang-senang dan tidak peduli dengan orang-orang yang menderita dan orang-orang miskin. Nah, kemudian Tuhan akan menghakimi dan akan menghukum akan Sodom dan Gomora tersebut. Tapi Abraham
Ya, Abraham itu yang disebut sebagai sahabat Allah ini, Abraham itu concern, dia peduli, dia mengasihi akan keponakannya yang bernama Lot, saudaraku. Dan Lot ini tinggal di Sodom. Nah, inilah yang membuat Abraham ini bernegosiasi dengan Tuhan. Ini sebuah peristiwa yang menarik. Ini menggambarkan betapa Tuhan itu mendengar orang-orang yang takut akan Dia seperti Abraham ini. Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tuhan, kalau engkau menghukum akan kota itu, kan ada saudaraku yang bernama Lot, ini kan orang yang takut akan engkau. Ya, ini orang takut Tuhan, hidup di tengah-tengah orang yang berdosa. Tujuannya apa? Tujuannya bukan jadi saksi, tapi tujuannya memang karena di situ mudah cari hidup gitu ya. Karena dikatakan daerah situ daerah makmur. Nah, ini kita juga harus hati-hati, saudaraku. Itulah Lot dan keluarganya. Kemudian setelah itu terjadi negosiasi, terjadi bargaining, di mana Abraham itu menawar, Tuhan kalau ada 50 orang di kota Sodom, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Tuhan berkata, enggak. Kalau aku kurangi 5 jadi 45 bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, kalau ada 45 aku tidak akan menghukum. Kalau 40 bagaimana Tuhan? Jangan murka ya 40. Tuhan berkata, kalau ada 40 aku tidak akan menghukum. Tuhan, bagaimana kalau 30 saja? Tuhan berkata, 30 orang benar membuat aku batal, nggak jadi menghukum akan kota itu. Abraham memberanikan diri, kalau 20 bagaimana Tuhan? Akhirnya Abraham mendekat pada Tuhan. Tuhan, kalau ada 10 orang saja yang benar dan takut akan engkau ada di kota tersebut, apakah engkau akan menghukum? Tuhan berkata, enggak. Kalau ada 10 orang, aku tidak akan menghukum. Saudaraku, ini adalah prinsip. Ini adalah prinsip. Yang pertama, bahwa kita harus bersyafaat. Syafaat kita didengar oleh Bapa Surgawi. Itu yang perlu kita sadari hari-hari ini. Jadi teman-teman yang ada di Los Angeles, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, berdoalah, bersyafaatlah untuk kota Los Angeles. Supaya dengan adanya orang-orang benar ini, Tuhan tidak menghakimi akan kota tersebut. Nah, tetapi ternyata nggak cukup, saudaraku, nggak sampai 10 orang. Dan kita tahu kisahnya, akhirnya Sodom dan Gomora habis, punah, saudaraku, musnah. Turun api dari langit. Nah, kita juga belajar bagaimana sebelum pemusnahan itu terjadi, Tuhan mengeluarkan Lot dan keluarganya terlebih dahulu. Dan itu tercatat bukan hanya di dalam narasi akan kisah Sodom Gomora, tetapi ada di dalam Injil Lukas, saudaraku. Ya, kita akan lihat Lukas pasal 17. Nah, ini juga memberi pada kita sebuah gambaran seperti apakah kondisi kehidupan zaman Lot tersebut. 17 ayat 28, saudara, saya bacakan. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Jadi ini bicara tentang zaman sebelum Sodom Gomora ya dihabisin. Mereka makan dan minum. Jadi ini kegiatan yang wajar terjadi, makan dan minum. Nah, ini juga berbicara tentang makan dan minum gelojoh. Artinya mereka bersenang-senang tadi itu ya. Limpah makanan, minuman, pesta pora. Tapi juga yang wajar, saudaraku. Jadi semuanya bisa wajar-wajar saja. Mereka membeli dan menjual
Jadi kegiatan ekonomi tetap berlangsung wajar. Saudaraku, di akhir zaman ini, kita tahu bahwa nanti semua unsur akan lenyap. Ya, saya sudah sampaikan tentang perang nuklir di video sebelumnya. Mereka membeli dan menjual, artinya tetap berlangsung perdagangan, perekonomian seperti biasa. Seperti hari-hari ini, saudaraku, kita tetap membeli dan menjual, dan itu berlangsung normal. Mereka menanam dan membangun. Ini zaman Lot, saudaraku, sebelum api turun dari langit. Mereka menanam dan membangun. Menanam, kalau mereka dulu menanam jagung, menanam gandum, menanam jelai dan sebagainya. Dan membangun macam-macam, saudaraku, ya, membangun lumbung, membangun rumah dan sebagainya. Tapi sekarang ini tafsirannya berkembang, saudara. Tanam modal, tanam investasi, saudaraku. Investasi tetap berlangsung dan membangun pabrik-pabrik baru, membangun usaha-usaha baru, membangun gedung-gedung baru. Itu terjadi, saudaraku, menjelang akhir zaman, kesudahan dunia. Ayat 29, tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jadi orang-orang benar akan disingkirkan oleh Tuhan. Kemudian baru penghakiman. Ingat bahwa kita tidak ditentukan untuk kena murka, saudaraku. Orang-orang benar tidak ditentukan kena murka. Jadi saudara, tahun 2025 ini nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu khawatir. Nanti bagaimana kalau ada malapetaka. Saudara, kita tidak ditentukan kena murka. Kalau itu murka, itu tidak akan mengena umat yang dikasihinya. Tapi kalau itu aniaya, itu ada, saudaraku, yang ditentukan untuk jadi martir lah jadi martir, ditentukan untuk mati karena Injil, ya sudah, itu memang ada. Tapi kalau murka Allah itu tidak untuk umatnya, umat itu untuk diselamatkan. Makanya ada teori penyingkiran, ya, teori penyingkiran itu ada di dalam Wahyu pasal 12, di mana perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, ini tafsir alegorisnya macam-macam, itu perempuan ini ada yang menafsirkan itu adalah gereja yang disingkirkan ke padang gurun, dipelihara selama 42 bulan atau 3,5 tahun masa antikristus. Nah, saudaraku, inilah gambaran tentang Sodom Gomora yang kemudian dikaitkan, apakah LA, Los Angeles ini saat ini sedang menjadi Sodom Gomora? Jawab saya tidak. Apa yang terjadi di LA memang serius, memang mengerikan, memang sangat membuat menderita banyak orang, membuat orang bersedih. Tetapi ini belum seperti Sodom Gomora. Karena Sodom Gomora semua penduduknya mati, saudaraku. Bukan hanya harta benda saja. Kalau ini kan hanya harta benda. Kalau di LA, ya, yang meninggal ada pasti, namanya sebuah musibah. Sekitar 24 orang yang dilaporkan meninggal dunia, orang-orang tua yang tidak sempat dievakuasi, kemudian macam-macam lah karena itu chaos kan. Kemudian ada juga orang yang hilang, saudara, yang sampai sekarang masih dicari. Biasanya kalau chaos seperti itu ada yang belum ketemu gitu ya, nanti akan ketemu, ternyata masih hidup. Nah, tapi mereka tidak meninggal, tidak mati semuanya. Beda dengan Sodom, Gomora, Adma, Seboim. Mereka habis semuanya, kecuali yang dikeluarkan oleh Tuhan, dibawa oleh malaikat. Tapi ada satu peristiwa yang kita juga nggak boleh lupa. Ketika dibawa keluar oleh dua malaikat itu, keluarga dari Lot, kedua putrinya dan satu istrinya itu keluar, istri Lot menoleh ke belakang meskipun sudah diperingatkan. Jangan noleh ke belakang, sudahlah, harta benda yang kamu kumpulkan yang ada di
Sodom itu tinggalkanlah. Tapi dia menoleh ke belakang dan jadilah tiang garam. Itu kisah dicatat, saudaraku, menjadi sebuah peringatan bagi kita. Bahwa kita nggak boleh menjadikan harta itu sesuatu yang menguasai hati. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, maka sesungguhnya itu menggambarkan akan betapa terikatnya dia dengan kota Sodom, di mana di sana ada harta bendanya. Nah, itu saudaraku, sebuah peringatan untuk kita semua. Kesimpulan, 1. Kebakaran besar di Los Angeles adalah peringatan keras dari Tuhan, supaya mereka-mereka yang mencemooh, mereka-mereka yang nggak peduli dengan Tuhan, mereka yang hidup dalam dosa, bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada banyak dosa-dosa yang seperti Sodom dan Gomora. Tetapi dengan adanya orang-orang benar yang ada di sana, maka hal itu akan membuat murka Tuhan itu tertunda. Penghakiman Allah itu tertunda, saudaraku. Ini yang perlu kita sadari. Jadi peran dari gereja yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar mengasihi Yesus dan mengasihi jiwa-jiwa, itu menentukan akan nasib kotanya. Ini pesan, saya harap saudara mendapatkan akan pencerahan melalui renungan kita ini. Tuhan Yesus memberkati.